sebagai Sarif. Geser lagi ke sana. Alfredus Laurentius Laka berperan sebagai Sairul Saleh. Mariam Bola berperan sebagai Wikana. Paulus Sena berperan sebagai Singgi. Lukas Lengga berperan sebagai Subarjo. Eufransia Mulyatrix Beatrix Ade berperan sebagai Sauti Melik dan Esuhud. Julius Alfandiri berperan sebagai Maeda. Wilhelm Muswara berperan sebagai Raciman. Emilius Reu berperan sebagai Darwis. Dewi Sartika Dinadeo berperan sebagai Terauci. Maria Chelsea Siga berperan sebagai Latief Hendraningrat. Petrus RB Soli berperan sebagai Sukani. Sabar dulu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno-Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Bedioningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke darat 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan kemerdekaan kepada Indonesia? Akan memproklamirkan kemerdekaan yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Betul, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk merumus naskah proklamasi. Saya sependapat dengan Anda, Bu. Maaf. Tapi kita harus menyegerakan kemerdekaan Indonesia, Bu. Maaf, tetapi yang ingin proklamasi dilaksanakan pada tanggal paling cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pikirkan kembali permintaan karena kami harus membicarakan dengan PPKI. Baik, kalau begitu kami mohon izin. Terima kasih. Baiklah, kami bicara. 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syarif, Wikana, Darwis, dan Sairul Saleh Radio BBC di seluruh dunia, Jepang telah menyerah tanpa
Demikian informasi. Kawan-kawan, negara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti Indonesia berada di golongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Soekarno, agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi jangan sampai proklamasi diproklamasikan oleh PKI. Kenapa kau berpendapat itu, Mas? Karena PKI merupakan badan bentukan Jepang. Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi kita paksakan saja dia. Kalau perlu apa? Kita harus bicara secara baik-baik dengan beliau. Sebaiknya di kanan. Ayo sudah narasi. Karena ketika ini memiliki kami tidak setuju dengan PKI dan kami tidak setuju dengan pemerintah Jepang. Kami tidak ingin Karena kami tidak ingin kemerdekaan yang diperoleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Soekarno. Memproklamasi kemerdekaan merupakan hak dan tugas PKI. Baik, Darwis. Baik, kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon diri. Akhirnya karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Sairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Di kediaman Bung Karno juga terdapat Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwak Kusuma Sumantri. batang leher deret lagi ke pojok sini dan potongkan leher Kumaran ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Sekarang kita harus menghadapi Belanda yang telah menjadi dua. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk melakukan proklamasi kemerdekaan, mengapa saudara tidak melakukan proklamasi kemerdekaan sendiri? Mengapa harus minta Soekarno untuk melakukan hal itu?
apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan Indonesia sebagai rakyat? Suara besar sedikit. Soekarno. Kekuatan segelintir ini tidak cukup untuk menahan kekuatan bersenjata dan kesiapan senjata tentara Jepang. Coba kamu perlihatkan kepada saya, mana bukti kekuatan yang harus diperhitungkan? Bagaimana keamanan perempuan dan anak-anak? Coba kita heningkan sejenak, saya pikir kembali, sebab saya tidak bisa memutuskan ini sendiri. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iba Kusuma. Usul dari golongan muda tetap tidak bisa kami terima karena kurang perhitungan dan takut memakan banyak korban dan harta. ada masih pertanyaan pendapat kalian. Kami mohon. Para pemuda di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4.00 tanggal 16 Agustus 1945 dibawa ke Rengas Dengklok. Sairul Saleh Sodangko Singgih yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Lanjut. Terus. Hal tersebut kepada para pemimpin pemuda. Mana Syahrir Soekarni? Ternyata ingin tentang memerintahkan Bung kalau Bung memulai revolusi malam ini Lalu apa? Yang paling terpenting dalam revolusi dan peperangan adalah saat yang tepat. Di Saigon saya sudah menyiapkan semua pekerjaan untuk dijalankan tanggal 17. Kenapa diambil tanggal 17? Tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat. Saya tidak dapat. Saya tidak dapat menerang. Saya tidak akan mengapa tanggal 17 akan memberikan harapan kepadaku. Maka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita berada dalam bulan Ramadan, bulan berpuasa. Tanggal 17. Besok hari Jumat, itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, angka sucian 17 bukan buatan manusia. Sementara itu, di Jakarta sekitar pukul 17.00, Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00. Pura-pura omong-omong. Dengan jaminan itu, Jalan sudah. Komandan Kompi Peta setempat Sudangko Subono bersedia melepaskan Semuanya Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sesampai di Jakarta, Soekarno Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Meizen Nishimura untuk berunding, Duduk sudah. tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan.
Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Ayo Di Maeda. ruang makan rumah Laksamana Maeda Bentar. itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Maeda omong su. Ruang mana yang bisa kan pakai? Ke sana sudah.